Salam, selamat pagi. Bertemu dalam renungan Embun Surgawi. Di pagi hari ini kita akan belajar mengenai pengajaran Yesus Kristus, perumpamaan seorang penabur. Satu narasi dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Namun saya hanya mengutip dari satu ayat saja, di ayat 22 yang berkata, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Pengajaran yang ditekankan buat semua orang ketika Yesus ada di Danau Galilea diarahkan secara khusus untuk para murid, karena bagian yang diajarkan Yesus Kristus, yang telah disampaikan Yesus Kristus, terkadang buat mereka, kebanyakan orang yang mengiringi Yesus, mendengar tetapi tidak mendengar, melihat tapi tidak mau percaya. Dikhususkan pengajaran perumpamaan seorang penabur ini untuk para murid dan untuk kita. Perumpamaan seorang penabur adalah tidak semua orang yang menerima kebenaran akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Firman kebenaran itu harus dimengerti, diterima, harus bisa diresapi, berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah, lalu dihayati sehingga mempengaruhi pola pikir, perilaku, gaya hidup. Itulah pertumbuhan ketika kita mendengar biji itu bertumbuh dan dipertahankan sampai menghasilkan berlipat kali ganda. Pergumulan kita, masalah kita, kesulitan kita, kekhawatiran kita, dari segala bentuk tantangan merupakan ujian bagi kekristenan semakin kuat. Apakah kita sanggup menjadi orang Kristen yang berakar, bertumbuh, dan kemudian berbuah di tengah dunia ini yang menentang kebenaran? Itulah kenapa kita sering masih khawatir atas kehidupan ini. Apakah kita menerima firman kebenaran itu masih seiring dan masih menghidupi kekhawatiran itu? Inilah yang terkadang membuat iman biji yang unggul itu tidak bertumbuh dan berakar. Yang meskinya ketika kita menerima kebenaran itu, menghidupinya, dan pastinya akan kuat dan berbuah lebat. Pagi hari ini saya akan beri tema apa yang menjadi kecemasan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus hidup, Tuhan yang beserta. Dia sangat mengerti banyak tentang suara dunia ini, dan dia sudah mengalahkan dunia ini. Tetapi kita kok masih cemas. Suara itu memberitahu cara singkat agar kita kaya. Dunia menawarkan kekayaan, menawarkan keindahan di dalam hidup di luar Yesus Kristus. Dan oleh karena itu dia memberikan peringatan, warning, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman. Lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya dan kekayaan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Kalau kita memprioritaskan kekayaan, coba ingatlah ketika Matius mencatat di pasal 16 ayat 26-27, apa gunanya memperoleh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Ingat, Yesus Kristus akan menuntut perbuatan kita, perbuatan orang-orang yang menolak Dia. Sebenarnya itu yang harus kita khawatirkan kalau kita mau menolak kasih anugerah keselamatan. Meskinya kita perlu melepaskan kekhawatiran agar sang penabur yang telah memberikan taburan biji unggul itu bisa tumbuh kuat dan kita mampu mengandalkan sang kebenaran itu. Kita mengingat ketika Marta dan Maria. Marta yang sibuk, bingung
ingin memberikan yang baik, dia cemas tentang kebutuhan, tentang bagaimana menyajikan. Dia takut momen bertemu Yesus itu dia tidak bisa menyajikan sesuatu kebutuhan, yaitu makanan dan minuman. Tetapi saudaranya Maria memilih yang tepat. Dia duduk bersimpuh mendengar kebenaran itu ada. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kecemasan yang tinggi, rasa kasihan pada diri sendiri, dan kemarahan akan membuat mata kita tidak bisa melihat bahwa Allah menyertai kita. Kenyataannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan agar kita mengalihkan perhatian kita untuk berbagai kecemasan, lalu mengarahkannya dalam ketenangan yang bisa ditemukan dalam hadirat Tuhan. Kita bisa mengheningkan diri bersaat teduh, lalu kita bisa melepaskan kebisingan hiruk-pikuk kesibukan dengan mengajak Yesus duduk diam, kita dengarkan. Kita bersimpuh seperti Maria memilih bertemu secara pribadi. Tidak seperti Marta sibuk melakukan banyak hal. Dia cemas, dia menggerutu. Dan Marta mendapatkan kritikan karena dia mengutamakan kebutuhan atas makanan dan pelayanan. Tetapi sebaliknya, Tuhan secara pribadi menolong Maria. Bagaimana pilihan itu ada pada diri kita? Apakah kita akan menghidupi kecemasan? Ataukah kita mau mengheningkan duduk bersimpuh di hadapan Tuhan? Satu-satunya cara untuk menekan rasa cemas dan amarah kita adalah berdiam dalam hadirat Tuhan. Maka cobalah mengalahkannya dengan duduk di hadirat Allah, dan kita mau bersimpuh bahwa kerja dan karya Tuhan itu lebih menjadi terutama buat kita. Dan langkah sebagai orang yang memenangkan kecemasan adalah mengerti kebenarannya sebagai anugerah. Mari kita miliki sikap terbuka untuk mengerti dan kemudian mengizinkan kebenaran itu mengubah hidup kita. Maka hidup iman kita akan menjadi berkat berlipat ganda karena kita tidak menghidupi kecemasan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.